Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Teman Buka, konten yang akan menemani waktu berbuka Anda. Dan hari ini gue akan membawa kabar gembira untuk kita semua, terutama untuk teman-teman mahasiswa ya. Jadi selamat mendengarkan. Kita mulai dari mana ya? Oh, kita update dulu lah sedikit. Beberapa hari, beberapa minggu yang lalu gue sempat ngangkat beberapa isu dan konten, dan sudah ada perkembangannya sampai hari ini teman-teman. Misalnya yang ABK kapal ya, itu lolos dari hukuman mati, divonis 5 tahun, dan kita berharap semoga ada banding dan semoga vonisnya makin dikurangi lagi ya. Ya, tapi at least sekarang ya nggak jadi dijatuhi hukuman mati gitu. Itu karena masyarakat juga, karena netizen juga. Thank you. Di Pati juga Mas Botok dan Mas Teguh udah dibebaskan teman-teman, udah bisa balik lagi ke keluarga setelah melewati proses berbulan-bulan ya. Dan gue tahu banget betapa lelahnya, betapa capeknya Mbak Ani, Mas Muklis, teman-teman yang di Posko dan segala macam, dan semoga ini bisa jadi awal yang baik untuk kita semua. Gue kemarin ketemu beberapa teman-teman yang sampai sekarang statusnya masih kapol, yang menghadapi berbagai persidangan di berbagai daerah, dan semoga segera ada kabar baik untuk teman-teman kita. Kita mulai aja kontennya. Jadi apa berita baiknya? Gini, 2 bulan yang lalu gue rilis buku namanya Prinsipil Ekonomi. Ekspektasi gue ke buku ini nggak banyak teman-teman, 10.000 aja syukur gitu dalam setahun. Karena balik lagi, ini buku non-fiksi, buku pertama, dan isinya pelajaran ekonomi pula. Yang bukunya udah banyak juga, dan biasanya kan yang tertarik ya mahasiswa ekonomi, yang butuh juga mahasiswa ekonomi. Jadi gue pikir siapa yang mau beli gitu kan. Ditambah lagi promonya bener-bener gak optimal. Itu keadaan lagi di Aceh, kondisi lagi bencana ya, nggak ada tuh launching yang kayak gimana-gimana, cuman video pendek aja, selfie udah gitu. Baru setelah 2 bulan kemarin, baru sambil launching penerbitnya, barulah buku ini kita perkenalkan. Sekadarnya aja dan gak berharap macam-macam. Tahu-taunya masuk ke bulan kedua nih. Ya kalau 1 bulan dari sejak PO-nya rilis ya, itu penjualannya udah hampir 30.000 dalam 2 bulan. Buku pertama. Kalau pakai standarnya penerbit besar kayak Gramedia dan lain sebagainya udah masuk bestseller, dan katanya potensial untuk masuk ke mega bestseller. Aneh banget, menurut gue aneh. Padahal waktu promonya juga udah serealistis mungkin gue buat ya kan. Gue nggak mau ngasih ekspektasi macam-macam. Gue bilang secara clear, tujuan gue buat buku ini ya supaya gue tambah kaya. Apakah orang baca buku ini akan bertambah kaya? Tentu tidak. Terus apakah buku ini bikin orang jadi lebih pintar? Belum tentu. Itu sangat bergantung gimana cara lo membaca buku ini. Tapi setidaknya dengan buku ini, kalau lo baca sampai habis dengan baik, lo bakal nyampe lah di tongkrongan lo, di coffee shop, di warkop, atau acara bukber. Makanya nggak ekspektasi macam-macam, dan bisa-bisa ya laku segitu banyak teman-teman, sampai masuk ke perpustakaan kongresnya US ya, dan disebar di berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat. Nggak paham juga gue kenapa. Karena testimoninya sejauh ini bagus-bagus banget, dan gue terima kasih sekali gitu. Ya setiap hari dikirimin story, review, bahkan datang dari orang yang secara belak-belakan bilang, wah banyak gak suka dengan gue tapi suka dengan buku gue. Aneh sih, tapi ya gue apresiasi sekali gitu. Jadi seru banget lah pengalaman untuk menulis buku ini. Oke, karena lakunya banyak, lakunya keras, dan cuannya banyak, ya sudah, hasil dari cuan itu sekitar 500 juta gue jadikan beasiswa untuk ratusan mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan ini bukan datang dari gue teman-teman, dari pembeli buku Prinsipil Ekonomi. Ya gue jadi katalis aja udah. Jadi dari mereka yang beli, keuntungannya ya kita tentu untuk cost operasionalnya, untuk pegawai dan lain sebagainya. Terus gue lihat 500 juta enaknya kita jadi beasiswa lah. Dan penerimanya selama mereka memenuhi syarat, maka biaya UKT mereka 1 semester jadi tanggung jawab gua. Nah, apa aja syaratnya? Pertama, UKT golongan 1 sampai 3. Kedua, tidak sedang menerima beasiswa yang lain. Ketiga, IPK-nya di atas 275. Keempat, berasal dari perguruan tinggi negeri. Selama lu memenuhi syarat ini, lu nggak perlu follow gua, lu nggak perlu komen, lu nggak perlu like, lu nggak perlu subscribe, nggak perlu. Lu kirim aja email ke scholarship.irwandiferi@gmail.com. Nanti kita baca, nanti kita nilai, dan kalau emang itu rezeki lu dan lu dapat, nanti kita balas emailnya. Sesimpel itu. Ini gue harus terus terang ke teman-teman semua. Mungkin nggak semuanya bisa gue bantu ya, bahkan ketika syaratnya terpenuhi. Tapi gue usahakan volumenya besar, dan manfaat ini bisa diterima sama ratusan mahasiswa dari ketersediaan dana yang ada. Dan ditunggu sampai tanggal 7 Maret 2026 pukul 00 WIB gitu.
kemungkinan besar lu bakal menerima bantuan ini. Mungkin nggak semuanya bisa gue bantu, ya kan? Tapi gue usahakan volumenya besar dan ini diterima sama ratusan mahasiswa. Kalaupun lu memenuhi syarat tapi ternyata lu belum bisa gue bantu, gue minta maaf karena masih ada keterbatasan dalam diri gue, dalam budget, waktu, dan syarat yang lain. Dan untuk menghadapi batasan ini ada beberapa matriks yang gue pakai. Gue bakal lihat waktu submitnya, IPK-nya, kampusnya, urgensinya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin menimbulkan pertanyaan teman-teman juga, kenapa harus golongan 1 dan 3 Bang? Kenapa nggak semua golongan? Gue maunya juga semua golongan, tapi balik lagi. Sebagai manusia, bukan pejabat, bukan pemangku kepentingan, bukan orang yang bisa membuat regulasi ya. Berasal dari dana pribadi, bukan APBN, APBD, ya keterbatasannya itu banyak banget teman-teman. Dan untuk beasiswa ini, gue memang mau fokus di kelompok ekonomi yang paling membutuhkan. Karena kan golongan 1 dan 3. Mungkin suatu hari bisa menjangkau semuanya ya, bahkan sampai golongan 8. Tapi kemampuan finansial dan ketersediaannya ya masih kurang gitu. Jadi semoga ada rezeki lain teman-teman. Gue minta maaf untuk teman-teman yang berada di luar golongan ini dan membutuhkan bantuan. Gue sadar banget masih banyak yang butuh bantuan. Makanya urusan UKT ini emang harus diregulasi dengan baik sama pemerintah ya. Karena banyak banget orang menghadapi masalah seperti ini gitu. Biaya kuliah tambah mahal, sementara lapangan pekerjaan juga semakin bermasalah. Ya, itu kita bahas di topik yang lain lah. Terus kenapa IPK-nya 275? Kenapa nggak lebih tinggi? Simpelnya ya supaya penerima manfaatnya jauh lebih banyak. Udah itu aja gitu. Kalau gue bikin 3,5 mungkin lebih sedikit ya. Dan gue pikir ini juga lumayan fair untuk semua orang. Untuk yang gue tahu teman-teman di swasta juga punya kendala yang sama mungkin. Tapi untuk yang swasta, berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya juga udah ada beasiswanya dan itu terbuka untuk semuanya, tapi mungkin bukan di program ini. Gue berharap bisa buka program yang lain sehingga ini juga terbuka untuk teman-teman bukan cuma di perguruan tinggi negeri tapi perguruan tinggi swasta. Karena kan beasiswa itu banyak term and condition ya teman-teman. Ada yang jalur prestasi, presentasi atau jalur ekonomi. Nah ini termasuk yang ketiga nih. Jadi sekali lagi gue minta maaf atas keterbatasan ini. Semoga cepatnya bisa diberikan kemampuan untuk menjangkau semua jenis perguruan tinggi. Jadi udah, balik lagi kalau kalian kira kalian termasuk kriteria yang gue sebutin tadi, silakan email ke scholarship.irwandiferi@gmail.com. Nah sekarang kita akan menjawab beberapa Q&A yang masuk di IG gue supaya lebih jelas ya teman-teman. Bang, akun saya sering kritik abang dan malakah apakah masih bisa mengajukan? Nggak ngaruh. Selama lu memenuhi syaratnya, waktu submitnya juga di waktu yang tepat dan uangnya masih tersedia, ya pasti gue biayain, aman aja. Dan gue punya bukti ya teman-teman dan pengalaman juga. Jadi dulu ada beasiswa penuh ya full scholarship yang gue buat sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu, ada satu anak gitu. Ya udah dari awal sampai akhir kita biayain kuliahnya sampai dia tamat sampai dia lulus. Dan dalam proses itu dia sering mengkritik dan bukan cuma mengkritik, menghujat bahkan. Tapi ya udah nggak apa-apa, nggak pernah gue masalahin. Ngapain? Gue juga nggak minta untuk dipuja-puja atau apa segala macam. Jadi oke aja. Dan terakhir juga salah satu akun Twitter yang paling sering mengkritisi ya kan, keras gitu ya. Butuh bantuan untuk S2 gitu ya, gue bantu. Dan gue nggak mensyaratkan dia untuk wah lu harus baik-baikin, lu puja-puja, enggak. Dan masih tetap dilakukannya, oke aman aja. Jadi bukan cuma komitmennya, buktinya juga ada. Gak usah khawatir lah sama yang kayak gitu. Karena menurut gue kritik itu bukan berarti kebencian ya. Jadi sah-sah aja. Bahkan hujatan pun belum tentu kebencian, bisa jadi kekecewaan. Dan gue belajar untuk menerima itu juga teman-teman. Jadi aman aja. Misalnya lu termasuk salah satu orang ya kan yang pakai akun anon, akun kuncian, gembokan, follower 0, nge-spam komen di IG gue terus gue blok gitu ya. Ya lu juga masih bisa ikut gitu. Jadi santai aja, gue blok karena gue terganggu aja gitu. Bukan berarti lu gak boleh ngehujat atau apa, silakan ngehujat di tempat lain. Karena wah notif gue di spam nih, ya udah gue blok daripada gue kasih lagi. Tapi lu juga masih bisa ikut, jadi tenang aja lah, slow gitu. Kalau nggak termasuk UKT golongan 1 dan 3 masih boleh email nggak bang? Ya tapi belum bisa gue terima, itu aja sesuai syarat yang tadi. Kalau swasta tapi UKT-nya di bawah 3, apakah masih bisa? Ya kita coba untuk taat aturan dan azas ya. Dari awal rulesnya kayak gitu ya kita coba stay di situ. Patokan nominalnya tapi gue ngasih golongannya. Ada alasannya untuk itu. Jadi walaupun di bawah mohon ditunggu, mohon bersabar, mungkin di program yang lain. Sekali lagi gue minta maaf ya prioritasnya masih PTN. Oke, untuk bukti UKT, bukti transaksi bayar atau apa bang? Apapun selama lu masih bisa menunjukkan kalau lu termasuk golongan 1 dan 3. That's it. D3 bisa apply nggak bang? Bisa. Jadi di bawah S1 ya.
D1, D3, S1 itu bisa. Kalau S2 nanti dulu. Jadi untuk teman-teman S2 nanti dulu. Walaupun UKT-nya murah sekalipun, balik lagi kita harus taat aturan dan azas gitu. Udah ratusan orang mungkin lu bantu kuliah bang, kenapa nggak buat kampus aja? Lagi OTW, semoga bisa rilis tahun ini ya, karena buat kampus itu ternyata riuh banget daripada buat sekolah gitu. Kita masih on proses, ya proyeksi gue sampai 3 tahun, 5 tahun lah ya. Semoga ini bisa berjalan dan semoga ini bisa berdiri, karena emang cita-cita dan mimpi kita ke situ gitu. Untuk ekstapol tapi udah bebas, mungkin nggak ikut? Sangat mungkin, sangat bisa selama memenuhi syarat gitu. Kebetulan dari berbagai situasi dan aksi yang terjadi tahun kemarin, itu gue nanggung banyak sekolah atau kuliah anak-anak yang menyuarakan pendapatnya. Mungkin nggak semuanya, mungkin nggak banyak, tapi ya gue ngerasa tiap orang berhak untuk pendidikan yang lebih baik, dan selama gue masih bisa bantu ya gue bantu. Jadi sangat mungkin teman-teman. Kalau sudah kirim email terus gimana bang? Jadi tunggu aja kalau memenuhi syaratnya, emailnya dibalas. Tunggu aja balasan emailnya. Ya selesai ini ditutup tanggal 7, kita coba kumpulin semuanya dan yang terpilih ya langsung kita balas email. Bang kalau golongan UKT-nya 5 tapi biayanya nggak sampai 2,5 juta masih bisa. Balik lagi kita coba untuk taat azas dan aturan ya di 1 sampai 3 aja. Jadi belum, moga ada kesempatan yang lain. Bang, kira-kira butuh surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa gitu nggak ya? Kalau ada bagus, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kejujuran aja teman-teman. Ingat kesempatan ini mungkin dibutuhkan banyak orang lain gitu yang benar-benar belum menerima beasiswa sama sekali dan masih banyak yang membutuhkan. Dan kalau lu berbohong atau lu nggak jujur, lu udah ngambil hak orang lain dan kesempatan orang lain. Jadi jangan ya. Oke, fine. Kampus swasta bisa nggak? Belum dulu teman-teman, kayak gue bilang tadi. Apakah semuanya bisa diterima bang? Kayaknya nggak semua, karena kan sampai terakhir gue cek itu udah ada ribuan, sedangkan budgetnya juga masih constraint ya, masih terbatas. Tapi targetnya bisa sampai ratusan orang selama syaratnya terpenuhi dan uangnya masih ada. Kita bakal biayai semakin banyak semakin bagus. Kriteria utamanya seperti yang gue bilang tadi ya teman-teman, dan semoga ya termasuk orang yang beruntung untuk itu gitu. Oke, ini udah tahun keberapa ya? Dari 2022 gue mulai program scholarship, dari yang mulai sederhana, yang besar banget, yang gede banget. Dari yang bentuknya presentasi, esai, video, problem solving, sampai kemarin kita buat the trial ya, yang sampai sekarang episodenya masih berlangsung di Malaka, jadi banyak banget. Dan gue kira memang selama bisa ya, why not, kenapa tidak gitu loh. Semoga kedepannya itu bukan cuma beasiswa yang bisa kita buat, tapi kampus beneran yang terjangkau dan inklusif untuk semua orang. Target gue kampus itu bisa untuk mereka yang sambil kerja, kok umurnya udah nggak muda lagi, memang pengen sekolah, untuk semua orang. Jadi tingkat sarjana di Indonesia itu juga bisa naik gitu, bisa berkontribusi untuk itu, dan terbuka untuk seluruh orang, dan tentu tidak mahal dengan kualitas yang nggak main-main. Nah itu yang sedang kita garap. Ya itu sih. Dan belakangan juga jadi tempat dan ruang berbenah gue juga ya, banyak hal yang harus diperbaiki, baik dari gaya hidup, baik dari sikap, baik dari perilaku, ucapan dan lain sebagainya. Dan gue terima kasih teman-teman semua yang udah believe, udah percaya, yang masih mengkritisi, memberikan saran. Semoga ini jadi lebih baik lagi. Itu sih. Dan ya gue kaget aja buku itu masih laku sampai sekarang dan masih banyak peminatnya gitu.